Lagi rame pembahasan GCP ya di beberapa akun pioners PNetwork seperti itu ya. Tapi Mang Adun ingin menginformasikan yang gak kalah penting ya. Sudah lama Mang Adun gak bahas soal QC, dan QC yang satu ini terbilang cukup parah sih menurut Mang Adun ya keadaannya, karena penghitung waktu mundurnya itu terus berjalan, dan beberapa pioners juga sempat sudah ada yang berkomentar ya. Dan di sini sudah ada obrolan antara Mang Adun dengan Pak Ikdam di sini ya. Jadi awalnya itu dari postingan di sini ya. Kita bisa baca sama-sama dari Kwame Walker ya. Tuh, oke, belum diikuti sama Mang Adun karena baru banget ya. Selamat, terus sudah love juga. Nah, di sini ya, ini adalah akun milik seorang teman. Saya pribadi membantunya mengubah kata sandinya 2 kali dalam 3 hari berturut-turut untuk menghapus peringatan amankan akun Anda pada daftar periksa. Sudah seminggu sejak kami melakukannya dan tidak ada yang terjadi. Bagian terburuknya adalah penghitung waktunya terus berjalan, dan ini sudah sesuai ya, sudah sama persis dengan akunnya Pak Siadi, dan Mang Adun sudah membagikannya ke Pak Siadi di sini. Dapat dari Facebook bahkan di sini ya, atas dari nama itu Intan Wahyuni seperti Wahyumi ya. Seperti itu Mang Adun bagikan ke Pak Siadi. Nah, maksudnya gimana nih? Nah, coba dilihat postingannya aja Pak. Kalau dari kasus QC-nya kayaknya sama. Saya tidak menggunakan wallet orang. Di situ kasusnya ya, orang P-browser saya, tapi saya memang beberapa kali ganti wallet karena perasa sandi sempat diketahui pihak lain. Nah, ini itu ya, kejadiannya itu kan kisaran siang ya Mang Adun tuh nih, pagi mah bahkan ya, jam 9-an lah seperti itu. Nah, saya tidak udah ya itu. Oh, jangan-jangan karena sebaliknya Pak. Karena wallet Pak Aziadi sering disusupi orang lain. Bisa jadi apa ganti wallet lagi ya, atau karena saya ganti HP kali ya. Nah, saya nggak tahu Pak, mungkin juga karena terlalu sering ganti wallet. Kalau ganti HP saya juga pernah tapi aman. Oke. Nah, tanpa disangka ya, obrolan Mang Adun dengan tadi melihat di akun Twitternya di sini ya, ternyata sudah ada jawaban dari sini, Jatin Gupta. Oke. Ya, di sini ya. Ini terjadi ketika Anda membuka dompet orang lain di peramban Pi Anda dan mengonfirmasi ya, cari dengan nama pengguna. Untuk membatalkannya, Anda perlu membuka dompet orang ketiga, bukan yang lain lah, lagi di peramban P Anda, dan setelah membukanya Anda harus milih jangan mencari berdasarkan nama pengguna. Ini akan kembali normal. Oke, nah di sini ada balasan juga ya di sini. Terima kasih banyak saudara akun saya, akan saya sarankan dia untuk menggunakan metode ini juga ya. Oke. Nah, di sini ya Mang Adun juga sempat berkomentar kepada sini ya, di sini beberapa pionir Indonesia juga mengalami hal serupa, bahkan verifikasi akun telah checklist hijau. Nah, ini akunnya Pak Siadi ya yang Mang Adun maksudkan, itu nomor telepon sudah checklist, Facebook, QC, email semuanya ya itu sudah hijau. Pionir mengira di sini ya, ini terjadi karena kartu SIM di ponsel tidak terintegrasi dengan PNetwork, yang logikanya ya menurut Mang Adun nih, kalau tidak terintegrasi kenapa verifikasi nomor telepon selesai? Ini penting banget ya. Karena apa? Ya secara logika ya, kalau memang tidak checklist verifikasi nomor teleponnya, nggak mungkin dong. Berarti kan Pak Siadi juga sempat mengatakan bahwasanya dulu tuh bisa Indosat gitu loh, dan beberapa pionir juga mungkin udah ada yang berhasil gitu kan. Cuman memang banyaknya yang belum gitu kan. Kalau soal jauh ke sananya ya, faktor masalahnya Mang Adun nggak tahu ya. Tapi di sini logikanya kalau memang tidak terintegrasi, otomatis kan harusnya nggak sampai checklist atau semua pioners gagal yang menggunakan kartu Indosat. Tapi kan beberapa pioners ada yang berhasil, dan bahkan Pak Siadi sendiri pernah membuktikannya itu berhasil, makanya checklist hijau seperti itu ya. Oke, di pembahasan dengan Pak Siadi pernah kita bahas sama-sama ya. Nah, di sini mulai obrolan dengan Pak Ikdam ya. Di sini itu akibat membuka dompet orang lain
ataupun sebaliknya. Nah, ini yang sesuai atau sama dengan yang mau sampaikan tadi ke Pak Syahdi, atau jangan-jangan sebaliknya Pak ya, karena sering ganti wallet kan seperti itu ya. Nah, terus di sini waduh, bisa berarti benar kalau sebaliknya, artinya dompet Pioner disusupi yang menyebabkan harus ganti perasa sandi ya Pak. Nah, terus di sini kemungkinan dia sengaja memasukkan alamat dompet teman atau saudaranya di HP atau akun dia sendiri dan mengakibatkan seperti itu, dan sebaliknya disusupi juga bisa. Jangan asal masukin perasa sandi di link selain minepi.com ya, atau di browser itu. Jadi di sini kita lanjutkan, itu sebabnya Picorti memberikan opsi untuk amankan akun ya Pak. Jadi ya itu memang dulu Pak Arpad juga pernah berhasil gitu loh mengembalikan ya, kalau memang kasusnya nggak parah-parah banget kalau menurut Mang Adun ya gitu, itu sampai bisa hijau kembali. Terus ada Pak Suhaidi juga hijau kembali juga. Ini banyak yang kasus seperti ini, tapi ada beberapa kasus yang memang sampai saat ini belum terselesaikan seperti itu ya. Sementara bagi Pioner yang menggunakan kartu Indosat khususnya, banyak yang mengeluh karena tidak menerima SMS verifikasi dari Indosat yang menyebabkan PIN-nya terancam. Oke. Kita lanjutkan di sini ya, kendala yang belum terselesaikan. Fitur penggantian nomor HP belum tersedia, tapi banyak desas-desus komplain via email sudah tersedia, tapi saya belum menemukan yang berhasil mencobanya. Untuk sekarang kita hanya pasrah. Oke. Ya betul Pak, sepertinya masalah KYC yang satu ini terbilang yang paling serius ketimbang Pioner yang cuman ganti HP dan akunnya tertinggal di HP satunya ya. Nah, Pak Syahdi sudah ganti HP juga, tapi ya mungkin nggak kayak sama Mang Adun ya. Mang Adun kan tertinggal tapi cukup selesai dengan melakukan verifikasi wajah ya, seperti itu. Dan Mang Adun memang alhamdulillahnya ya, alhamdulillah banget lah ya, perasa sandi atau dompet Mang Adun tuh aman gitu, nggak disusupi juga, nggak ada yang tahu perasa sandinya gitu ya. Tuh, terus di sini tetapi kemungkinan bisa juga jika tidak dapat kode OTP-nya. Nomor HP Pioner tersebut belum terverifikasi. Masalah akun tertinggal di HP satunya, tinggal login via Facebook, dan itu pun jika sudah verifikasi Facebooknya. Ini lebih mudah ya, betul ya. Mang Adun login waktu ganti HP itu menggunakan Facebook, dan di sini Mang Adun jelaskan lagi ya, betul Pak, login via Facebook lebih mudah kalau sudah terverifikasi Facebooknya dan Facebooknya masih aktif ya. Lebih bagus lagi kalau langkah 2 kunci dengan menggunakan nomor telepon, email, itu semua terkait, itu lebih bagus. Sehingga Mang Adun tuh udah sering ya, dulu tuh hilang HP gitu kan, dan nomor teleponnya itu hilang sampai Mang Adun ke galeri Indosat pokoknya. Tapi alhamdulillah ya, email, jadi terhubung tuh tiga-tiganya ya, saling membantu lah kalau terkait itu. Ketika misalkan Facebook mau ganti sandi, verifikasikan nomor telepon, email juga begitu gitu kan. Itu jadi bisa saling membantu kalau sudah terikat ketiga-tiganya ya, itu antara email, Facebook, dan nomor telepon gitu. Mang Adun udah sering itu Facebook Mang Adun dari 2010 ya, sudah berapa 14 tahunan gitu kan. Nah, terus sampai saat ini belum verifikasi nomor telepon lagi karena kartu Indosat dulu coba 2 kali pernah gagal ya, sama seperti akun istri saya kartu Tri ya, sama Mang Adun juga tidak bisa, selalu gagal saat verifikasi dan sampai sekarang belum terverifikasi. Pulsa 25.000 sia-sia. By the way, Rama Wijaya, semoga dilancarkan terus akun YouTube-nya. Tolong berikan info akurat ya, jangan asumsi liar. Iya. Di sini Mang Adun balas juga ya. Kita nih masih on kayaknya nih Pak Ikdam nih di sini ya. Ya, sama saya juga kartu Tri Pak. Oke, pastinya Pak. Terima kasih juga Pak Ikdam Kaisan ya, sudah support dan bantu selalu menjawab permasalahan yang ada. Jadi saya dan Pioner bisa mendapatkan jawaban dari yang lebih berpengalaman ya. Karena ini Mang Adun juga pernah ada obrolan waktu pembahasan di P-Converter ya, itu cara mengaplikasikan P-Converter. Waktu itu beliau juga sama memberikan sebuah data GCP dengan
IDR atau misalkan satu pi-nya itu berapa gitu kan, kalau GCP berapa, itu pernah kita bahas. Semangat terus Bang katanya, semoga ada jalan keluarnya untuk masalah satu ini, tidak ada yang lebih pengalaman Bang, kita sama-sama saling membantu dan belajar mencari info sebanyak-banyaknya. Saya juga banyak ambil info dari Abang. Oke. Ya terus baik Pak, jangan sungkan kalau ada apa-apa ya. Masih banyak pioner yang butuh edukasi. Saya senang bisa saling terus berbagi walaupun terkendala kesibukan, tapi selalu saya usahakan buat update kalau ada informasi terbaru. Siap Bang, berbagi ilmu itu indah. Ilmu itu tidak harus berhenti di satu orang jika dia menguasainya. Semoga tahun 2025 menjadi tahun terbaik dalam hidup kita. Amin ya. Mengadun balas dulu ini, amin. Oke, seperti itu ya. Jadi kesimpulan di video kita kali ini yaitu untuk kasus khusus ya, akun yang seperti ini ya, itu beberapa pioner sempat berkomentar menanyakannya ya, gitu loh. Jadi yang artinya seperti yang tadi dibahas ya, yaitu karena itu memasukkan ya perasa sandi di walletnya, oke ya, atau sebaliknya walletnya itu disusupi gitu loh, perasaannya tidak aman sehingga menyebabkan harus ganti perasa sandi ya itu gitu loh ya. Oke, bisa dipahami ya pioners sampai di sini. Dan ini kenapa Mang Adun katakan merupakan salah satu QSC tersulit atau cukup serius ya, seperti itu permasalahannya ya. Karena apa, sampai saat ini harap bersabar, mudah-mudahan kita harapkan ya Picore Team segera merilis itu fitur untuk ganti nomor telepon dan sebagainya untuk bisa segera menyelesaikan soal ini. Oke ya, sehingga buat pioners yang mentok-mentok di sini ya itu bisa selesai juga ya. Yang penting kita sabar aja ya, mudah-mudahan gitu, Mang Adun doakan seperti itu. Tunggu saja sampai itu penghitung waktu mundurnya habis ya. Pengen tahu ya itu apakah benar, apakah seperti kata dokter Nicholas Kokalis ya gitu kan, itu apa namanya, tidak ditinggal manusia nyata ya. Pernah Mang Adun katakan bahwasanya kita masih beruntung kok, masih diberi kesempatan disisakan 6 bulan penambangan pai. Jadi pai yang selama kita 6 bulan tuh tidak hangus gitu loh. Jadi nggak semua, cuman sebagian besar aja sih, yaitu kan karena resiko sendiri masing-masing. Seperti sering Mang Adun katakan, kalau ada masalah QSC ya itu jujur Mang Adun sendiri kan angkat tangan, cuman perlu pioner perhatikan gitu loh. Jadi diingat-ingat ya, gue pernah ngelakuin apa aja ya. Nah, di situ apakah dokumen QSC-nya itu ada sesuatu yang bermasalah, apakah salah tulis atau buram, atau waktu foto selfie dan sebagainya itu pencahayaannya atau berisik atau ada orang lain. Nah, itu juga menjadi sebuah pertimbangan ya, itu jadi permasalahan QSC. Semoga bisa dipahami ya sampai di sini. Dan seperti biasa kita akan masuk ke sesi lestari. Di kolom komentar sudah ada siapa saja yang berkomentar di sini ya. Kita sama-sama lihat. Di sini yang pertama itu ada oi Pak Suwendian, kemana aja nih Pak ya. Kalau buka wallet perasa sandi Anda tidak valid, kenapa ya? Ini juga sama nih. Assalamualaikum Pak ya, atas nama siapa? Pak Asep Rival ya. Saya boleh minta solusinya, dompet saya apa tuh, tap nggak bisa buka, DNS sudah matiin juga, bagaimana caranya ya Pak ya? Ini karena ada beberapa orang, bisa jadi kemungkinan itu bug dari sananya ya. Tapi Mang Adun ingatkan nih, ketika misalkan buka dompet, kalau misalkan di copy paste ya itu, atau tempel salin tempel seperti itu perhatikan kadang ada spasi di perasa terakhir gitu loh. Itu kadang spasi ke bawah, satu spasi aja itu nggak bisa masuk. Nah, dihapus ya spasi satunya itu. Kadang di terakhirnya itu setelah kita copy paste ada spasi tuh. Nah ya, ngerti ya, itu spasi nih, spasi yang yang ya spasi di sini di kolom mana nih ya, biar Mang Adun contohkan. Spasi nih yang English USA di bawah ya. Nah, kadang ada spasi kayak gitu tuh. Nah, kalau misalkan dihapus ya, misalkan huruf terakhir perasa sandinya itu huruf
X misalkan. Nah kadang seperti ini tampilannya, ya perlu mengadun praktekkan. Itu jangan masuk dulu, dicek dulu nih kalau kira-kira wah udah nggak ada spasi nih, atau kalau misalkan ada spasi dihapus ini. Nah itu suka kebawa spasi yang seperti ininya ya tuh. Jadi silahkan dicoba buat pioners yang barangkali ada masalah di tuh masukkan frasa sandinya ya. Oke, kita lanjutkan. Itu juga buat jawaban ya, buat Pak Supendian, juga sama Pak Asep Rival. Terus di sini ada Pak Adibas ya. Ini soal Wapres RI, cuma baru nyebut pioner, belum P-network ya. Betul, banyak fake akun yang menggunakan modifikasi wajah di AI dan pakai nama Kosasi. Oh ya, di dalamnya ada Pak Kosasi itulah ya, Nicholas lah dan sebagainya. Betul ya. Terus Pak Dibas juga ini setuju supaya saya tidak cocok logi terus, lebih baik diskusi bagaimana kawal P-network ini lebih lancar. QSI katanya beres, migrasi itu masih mengkhawatirkan walaupun sudah 9 juta lebih sedikit. Oke, apalagi di aplikasi masih 20 yang belum masuk ekosistem. Harganya biar core team dan Tuhan yang tahu. Yang penting semoga bisa lebih sejahtera, amin ya. Tuh, oh ya di update kita yang terbaru ya di Pramban Pi, aplikasi Pi di sini ya. Ini kita sudah update ya, walaupun terlambat di sini ya. Picor Team menjelaskan bahwasanya sudah lebih dari atau 9 jutaan ya itu Pi yang migrasi. Kita butuh 10 juta untuk open mainnet ya. Maudun cuma terpikir seperti ini, kok Picor Team nih agak telat nih ya, Happy New Year's-nya nih, kenapa kan gitu. Mungkin pioner sempat terpikir bagaimana. Kalau menurut Mengadun itu karena mungkin ya kemarin tuh belum genap 9 juta ya yang migrasi, sehingga untuk menginformasikan kan datanya, nah misalkan nih pas tahun baru tanggal 1 Januari lah misalkan gitu ya, waduh ini kurang 20.000 lagi nih, belum 9 juta. Makanya Picor Team pending dulu tuh untuk update Happy New Year's-nya ya. Oke, jadi akhirnya ini sudah tanggal berapa kemarin, 4 ya, itu baru update ya. Tidak apa-apa lah ya, terlambat juga. Picor Team juga sama, manusia biasa ya. Jadi mungkin kalau menurut Mengadun kenapa Picor Team terlambat itu karena nunggu genap 9 juta menginformasikan kepada pioners ya, bisa dipahami. Oke, untuk soal ini kita lanjutkan ya di sini lagi di komentar ya. Terima kasih buat Pak Adibas. Terus di sini ada siapa ini? Mbak Suci Damayanti. Pioner atau pionir bisa diartikan budak rakyat pengikut seperti layaknya pion pada catur. Pion sendiri adalah bidak catur atau budak atau rakyat atau prajurit yang ditempatkan di barisan depan untuk mulai perang. Ya, itu secara pengertian di catur ya gitu loh. Ya, kita sebagai pioner kalau di Pi-network itu perintis ya gitu loh. Ya, yang membantu raja, membantu banyak jajaran lah seperti itu ya. Terus di sini terima kasih buat Mbak Suci. Ada di sini Pak Marvin Joseph ya. Namanya pejabat negara tak akan gegabah untuk terang-terangan buka kartu tentang dukungan keberpihakan mereka terhadap suatu judul bisnis berbau network. Wah, ini setuju Mengadun nih. Setuju karena apa? Ya kita tahu ya, kalau misalkan P-network itu betul-betul terjadi ya harus langsung meledak nih misalkan di Indonesia, kayaknya sulit. Karena apa? Karena kalau misalkan integrasi mulus banget nih kayak di Cina kan jelas, Cina kan nggak ada korupsi hukum mati kan gitu, di Cina mah jelas ya. Lah kita kan, nah, makanya kenapa setiap transaksi itu masuk blockchain. Nah, siapa yang bisa korupsi? Oke. Ngeri ya pokoknya ya. Cukup ya sampai di situ aja. Oke. Terima kasih buat Pak Marvin Joseph ya. Mengadun setuju itu. Karena apa? Karena memang harus hati-hati ya. Itu. Jadi makanya kenapa di situ Pak Gibran ya, Gibran Rakabuming itu hanya menyebutkan pioner seperti itu, tidak menyebutkan pioner P-network, mungkin seperti itu ya.
Terus di sini ada Pak Nurman, pioner itu maknanya luas, termasuk pelopor ya, juga bisa diartikan pelopor, betul. Ya, terus di sini Pak Suwardi ya, Medan hadir tetap nyimak mengadun. Oke, siap ya. Terus Pak Andri, pioner penambang koin kripto yang belum mengalami open mainnet. Pengguna penambang koin kripto yang telah mengalami open mainnet. Betul Pak Andri ya. Terus di sini ada Pak Butet Junior Tampu Bolon. Mang, kalau misalkan nomor HP-nya sudah nggak bisa dibangkitkan kembali gimana Mang? Karena saya sudah ke galeri ya, mungkin yang Grapari langsung. Katanya KR kira sudah terlalu lama jadi nggak bisa diaktifkan kembali. Terus saya coba dengan akun Facebook malah terbuka akun baru, tolong bantuannya Mang. Waduh, ini tadi sempat kita ngomongin masalah Facebook ya. Gini Pak, jadi Facebooknya sudah terverifikasi belum? Kan itu tadi Mang Adun katakan, yang penting Facebooknya sudah checklist ya, terus akun Facebooknya itu masih aktif. Kalau misalkan membuka akun menggunakan Facebook tapi Facebooknya yang didaftarkan kepada P-Network itu belum checklist ya, di profile di sini ya perlu barangkali ada yang belum tahu ya. Untuk memastikan di sini di profil ya. Nih, punya Mang Adun tuh udah Facebooknya checklist gitu loh. Di sini dicek di sini ya. Di sini dicek itu buat siapa tadi? Pak Butet ya, buat Pak Butet Junior, dicek di akun P-Network-nya, di profilnya itu sebelumnya udah checklist hijau belum. Kalau sudah checklist hijau pastikan Facebooknya itu aktif gitu loh, jangan masuk menggunakan Facebook baru. Itu jawabannya ya. Oke, semoga membantu. Terus di sini Wapres bengong. Wapres bengong Pak Hadi Wijaya. Terus Pak Purwanto aja. Halo, ini senior kita nih. Kalau perintis atau pioner yang dimaksudkan di sini, saya berasumsi ya pioner P-Network. Kalau yang dimaksudkan pioner Bitcoin atau Ethereum kayaknya enggak deh. Oh iya betul ya Pak ya. Karena apa? Karena ya Bitcoin atau Ethereum kan sudah masuk pengguna ya. Benar, karena kripto yang lagi proses saat ini P-Network. Bahkan Presiden Jokowi dalam pidatonya mengatakan cryptocurrency uang yang tidak ada hubungannya dengan bank sentral dan diburu banyak orang. Kalau saya asumsikan tentu saja P-Network. Amin ya. Yaitu karena ya di kita benar-benar harus hati-hati ya, ngeri ya soal ini ya. Itu nantilah kita lihat kedepannya seperti apa ya integrasi P-Network dengan Indonesia. Kita baru kemarin sempat dapat informasi dari Berkah Lestari Jambi, itu alhamdulillah sudah terintegrasi oleh langsung dapat izin dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ya. Oke, terima kasih Pak Purwanto. Di sini Pak Ruski hadir selalu Mang Adun. Siap Pak Docanti. Semoga yang dikatakan Pak Wapres benar kalau itu pioner Pak. Ya, mudah-mudahan sekarang secara logikanya sih ya gitu loh. Kalau pioner Mang Adun tuh kenapa berasumsi ya itu bahwasanya pioner itu belum tentu P-Network lah bisa dikatakan, karena nggak mau membuat terlalu wah gitu kan. Karena apa? Karena kan di Indonesia juga lagi membuat rupiah digital seperti itu gitu loh. Nanti kan dikiranya Mang Adun mengada-ngada. Mang Adun sih menginformasikan yang seadanya, itu ya itu aja gitu loh. Karena kan emang beliau juga tidak menyebutkan pioner P-Network, hanya baru menyebutkan pioner saja ya. Terus di sini ada Pak Nur Solihin ya, sorry. Kalau Wapres bilang P-Network, entar orang Indonesia pada bondong-bondong ikut nambang P terus ya. Yang mau kerja siapa? Aduh, ini disebut ada benernya ya. Iya ya betul sih. Kalau disebut berbondong-bondong ya kayak di Cina itu luar biasa itu. Kalau Cina itu kan gini, ilmu Cina tuh luar biasa lah kalau mau dikatakan, khususnya di dagang lah ya, sampai ada keterangannya carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Itu mereka secara logisnya bukan berarti ingin siapa yang mau kerja, enggak, jadi orang lain yang bekerja itu loh gitu. Karena kan Cina sekarang udah wah lah ya, dan Cina juga nggak semua. Mang Adun sempat ada obrolan dengan TKW ya di Cina, nggak tahu malah, jadi nggak semua Cina juga ya, itu hanya sebagian besar kalau di Cina gitu loh. Ya di Indonesia kalau misalkan
Rame ya, ada yang kerja mah juga, makanya sekarang sedikit ya itu pioner Indonesia. Oke, Batam hadir, siap Bapak jalanan, jalan-jalan ya, jalanan mulu ya. Terus di sini Pak Ridho juga hadir, selalu mengadun. Terus Wapres kurang tidur itu mengadun. Nah, Pak Adam Jaya. Aduh, terus Pak Totok juga mirip toko kartun Gopi. Ya, mengadun kurang update kartun Gopi, lupa ya itu. Tapi ya emang karakternya begitu ya Pak Gibran itu. Terus di sini ada Bet Lahya, Pak Bet Lahya, tapi aja belum open mind muncul lagi token, semuanya gak ada manfaatnya. Aduh, ya ada nanti kalau sudah open mainnet tapi ya. Oke, di sini ada Pak Yuli Pristiwanto ya, penjelasan yang bagus. Oke, Pak Agus Purnomo, halo nyimak, Mang, salam sehat selalu, amin ya, semoga pioner sehat selalu. Di sini ada Pak Dede Alengka, Karawang nyimak Mang, lanjutkan Mang, siap ya, Karawang pioner mantap. Oke ya, Batam menyimak, saya masukkan Prasandi forum itu aman ya, udah ya, ini yang udah semua siap, udah semua ya. Terima kasih buat semua pioners ya, tetap mengedukasi, tetap saling mengedukasi, itu pesan Mang Adun ya. Karena apa? Karena hanya dengan edukasi kita akan selalu saling membantu. Seperti itu ya. Nanti kita lanjutkan lagi di informasi Penfok yang berikutnya. Mang Adun pamit undur diri dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Bye bye.